Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat berjumpa kembali untuk anak-anakku kelas 7A sampai dengan 7F SMP Kartika 49 Malang. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua tetap diberi kenikmatan iman dan Islam, tetap diberi kenikmatan berupa kesehatan, keikhlasan, dan juga tentunya kesempatan untuk terus menuntut ilmu, terus belajar. Yang alhamdulillah pada video ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai berperilaku bersih cermin keimanan. Nah, ini ada di bab ketiga dari LKS ya. Silakan dibuka LKS-nya. Nah, ini silakan dibuka LKS-nya. Sebelumnya dipersiapkan juga ya buku catatannya atau pulpennya, pensilnya dan sebagainya. Sehingga nanti kalau ada sesuatu yang perlu ditulis, perlu diingat, perlu dicatat, silakan ditambahkan di LKS kalian atau bisa kalian tulis di buku catatan kalian. Oke. Langsung saja kita lanjutkan ya. Tadi kalian sudah mengikuti kegiatan intak pagi. Kita sudah berdoa bersama di setiap hari di SMP Kartika 49 Malang. Sebelum kalian memulai pembelajaran, kita biasakan untuk berdoa terlebih dahulu. Kita biasakan untuk bermunajat dulu kepada Allah. Agar apa? Ilmu yang kita dapatkan nanti, entah itu sedikit, entah itu banyak, dijadikan Allah sebagai ilmu yang bermanfaat dan juga ilmu yang berkah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin. Baik, silakan dibuka LKS-nya. Saya lanjutkan kembali ya pembelajarannya halaman 25. Oke, silakan dilanjutkan kembali. Membuka LKS-nya, catatannya juga dilanjutkan ya nanti. Nah, saya review sedikit pembahasan kita tentang toharoh yang artinya bersuci. Nah, bersuci kemarin saya sampaikan ada dua, toharoh atau bersuci secara lahir dan bersuci secara batin. Toharoh secara batin atau secara ruhani adalah membersihkan hati, mensucikan hati dengan membiasakan berperilaku, berakhlak yang terpuji. Sedangkan toharoh lahir yang akan kita bahas pada materi ini adalah toharoh atau bersuci dari hadas dan juga najis. Perbedaannya kalian pasti sudah mencatatkan ya, atau paling tidak kalian masih ingat bahwa hadas adalah keadaan atau kondisi di mana seseorang tidak boleh atau tidak sah melakukan ibadah. Adapun najis adalah suatu benda atau suatu barang ya yang menjadikan orang itu tidak sah melakukan sebuah ibadah. Oke. Nah, di sini kita akan membahas tentang 3 macam najis ya. Ada di halaman 25, ada 3 macam najis. Kemarin sudah saya singgung sedikit ya. Ada najis mukhafafah, yaitu najis ringan. Ada najis mutawasitoh, yaitu najis sedang. Dan juga ada najis mughaladoh, yaitu najis berat. Nah, kemarin saya singgung najis mukhafafah, yaitu najis ringan, yang mana najis ini berupa air kencing bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun dan dia belum makan apapun selain ASI. Nah, kalau misalnya kalian punya adik atau kalian punya keponakan atau tetangga kalian punya anak bayi gitu, kalau kalian melihat itu, nah kalian bisa lihat umurnya atau usianya berapa. Jika usianya kurang dari 2 tahun dan dia belum makan apapun selain ASI, dia tiap hari hanya mengkonsumsi ASI, maka
air seninya hukumnya adalah najis mukhafafah, najis yang ringan. Nah, cara mensucikannya adalah dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis. Cukup itu saja. Nah, kalau misalnya ada anak kecil ya, bayi belum berumur 2 tahun ya, belum 2 tahun, tapi dia sudah makan misalnya bubur yang itu, kemasan itu, bubur buat anak bayi itu, atau mungkin sudah makan, kalau kita biasanya lihat itu ada pisang dicampur sama nasi itu, nah bubur yang seperti itu, maka air kencingnya tidak dihukumi najis mukhafafah, tapi dihukumi najis mutawassito. Dan ini najis mukhafafah ini harus laki-laki. Kalau air kencing bayi perempuan usia berapapun, hukumnya tetap najis mutawassito. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah najis mutawassito. Nah, najis mutawassito ini disebut juga dengan najis sedang atau najis pertengahan ya. Kenapa disebut seperti itu? Karena najis mutawassito ini najisnya tidak berat, artinya tidak susah cara mensucikannya, tidak terlalu susah cara mensucikannya. Nah, najis mutawassito ini dibagi lagi menjadi dua. Dilihat di LKS kalian. Yang pertama ada najis hukmiyah, yang kedua ada najis ainiyah. Nah, begini. Saya bahas yang ainiyah dulu ya. Saya bahas dari nomor 2-nya dulu, seperti yang di LKS kalian itu. Kalau najis ainiyah itu bendanya, benda najisnya itu tampak, kelihatan. Nah, di situ diterangkan bahwa najis ainiyah yakni najis yang wujudnya atau zatnya tampak dan bisa diketahui melalui bau dan rasanya. Nah, jadi kalau najis mutawassito yang najis ainiyah itu najisnya kelihatan. Udah jelas, misalnya ada kotoran ayam, misalnya kalian pipis kemudian air kencing kalian kena di celana atau kena di rok kalian. Nah, itu udah jelas bagian mana yang terkena najis, itu kelihatan kan najisnya. Itu disebut najis ainiyah, begitu. Nah, cara mensucikannya bagaimana? Cara mensucikan najis ainiyah ini dengan cara dihilangkan dulu benda najisnya, dibersihkan dulu benda najisnya, kemudian baru bagian yang terkena najis disiram atau diguyur dengan air tentunya yang suci ya, dan juga mensucikan. Nanti kita akan membahas macam-macam air insya Allah di pertemuan selanjutnya. Oke, itu yang najis ainiyah. Nah, kemudian ada yang disebut najis hukmiyah. Nah, ini dibalik ya, saya balik ya. Ainiyah dulu, najis yang wujudnya, bendanya kelihatan. Nah, yang najis hukmiyah itu najis yang tidak kelihatan. Nah, terus gimana kita tahu Pak kalau itu najis? Kan seperti itu. Nah, misalnya ada kain, ada baju, ya toh, terkena air kencing. Nah, air kencing ini kan najis. Baju atau kain itu terkena air kencing, kemudian kita belum sempat mensucikan, belum sempat kita cuci. Nah, ketika kita mau mensucikannya, dilihat, loh kok sudah kering, kan sudah nggak kelihatan bagian mana ini yang terkena najis. Kalau misalnya di celana yang terkena najis, ini bagian celana yang mana tadi? Apa yang di sebelah pergelangan kaki, apa yang di betis, atau yang mana? Mungkin kita sudah lupa. Tapi kalau masih basah, masih terlihat wujudnya,
yang masih najis ainiyah tadi, kita kan lebih mudah untuk mensucikan yang mana. Nah, kalau kita sudah menemui fenomena atau kejadian yang seperti ini najisnya disebut dengan najis hukmiyah. Jadi najis yang tidak terlihat warnanya, baunya, dan juga rasanya. Nggak kelihatan kan? Baunya juga udah hilang. Tapi kita yakin bahwa di situ terkena najis. Misalnya di celana tadi atau di rok tadi terkena najis. Kita yakin di situ belum kita sucikan, di situ masih ada. Nah, itu disebut najis hukmiyah. Nah, cara mensucikannya adalah dengan cara mengalirkan air ke bagian yang terkena najis itu. Seperti itu. Misalnya di sini. Nah, misalnya yang terkena najis di sini kemudian sudah kering, saya tidak tahu di bagian ini apa di bagian ini atau di bagian ini. Nah, maka cara mensucikannya adalah saya ambil air, tentunya air yang suci dan mensucikan, saya guyur di sini. Guyur, dibilas. Ini dan ini harus terguyur air. Nah, begitu cara mensucikannya. Begitu juga kalau misalnya najis itu ada di meja atau ada di kursi atau ada di manapun lah yang itu najis hukmiyah, cara mensucikannya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir tentang najis ya, yaitu najis mughaladhah. Nah, najis mughaladhah ini adalah najis berat. Ya, najis ini bersumber dari anjing dan babi. Kenapa disebut najis berat? Karena cara mensucikannya agak rumit ya. Cara mensucikannya adalah dengan dicuci 7 kali, tentunya dengan air yang suci dan mensucikan. Dari 7 kali cucian ini, 7 kali basuhan, 7 kali bilasan ini, salah satunya dicampur dengan tanah atau dicampur dengan pasir, seperti itu. Nah, najis ini adalah najis yang bersumber sekali lagi dari air liur anjing dan juga babi. Nah, apakah hanya air liurnya saja? Tidak. Dari ujung moncong depan sampai dengan ekornya itu adalah najis mughaladhah. Bukan berarti kita membenci anjing, bukan berarti kita membenci babi, tidak. Kita tetap memberikan hak kehidupan kepada mereka. Bukan berarti kalau kita ketemu anjing atau kita ketemu babi gitu ya, kita ambil batu kemudian kita lempari, jangan, kasihan mereka. Wong mereka nggak ganggu kita kok. Kalau mereka mengganggu, barulah kita bisa membela diri. Kalau mereka baik-baik saja, hanya bermain-main saja, ya sudah, biarkan. Ya, hanya kalau kita melakukan kontak fisik dengan mereka, jangan lupa setelah itu kita mensucikan entah itu tangan kita atau baju kita yang kena ya dengan 7 bilasan air suci yang mensucikan, tentunya yang salah satunya dicampur dengan tanah atau pasir. Oke. Nah, selanjutnya saya lanjutkan ya tentang hadas. Nah, ini hadas. Hadas tadi saya singgung kembali ya untuk pengertiannya, bahwa hadas adalah sebuah keadaan atau kondisi, kondisi seseorang yang mana orang itu tidak diperbolehkan melakukan ibadah. Baik. Hadas juga dibagi lagi ya. Hadas ada 2, ada hadas kecil dan juga ada hadas besar. Oke, dilihat LKS-nya. Nah, ini halaman 25 ya, masih tetap yang bawah sekarang. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan tidak boleh beribadah seperti tawaf, sholat, dan ibadah lainnya. Hadas ada 2. Yang pertama hadas kecil. Nah, hadas kecil ini cara mensucikannya nanti ya di belakang nanti saya jelaskan adalah dengan berwudu
atau bertayamum bagi yang tidak bisa berwudu. Maksudnya dalam kondisi tertentu, nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Nah, hadas kecil di sini ada 4 ya, ada 4. Oke. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Kubul itu kemaluan depan atau dubur kemaluan belakang. Jadi kalau ada sesuatu yang keluar dari dua lubang ini, maka kita disebut sedang berada dalam kondisi hadas kecil. Kecuali nanti ada penjelasan yang lain, yang mana kita kalau ada sesuatu yang keluar dari kubul kita, alat kelamin kita, disebut kita sedang berada dalam kondisi berhadas besar nanti. Nah, yang kedua, hilang akal termasuk di dalamnya tidur. Nah, tidur itu juga termasuk hadas loh. Jadi kalau kalian habis tidur, kemudian mau sholat, wudhu dulu. Mau baca Al-Quran, wudhu dulu. Itu ya. Kemudian yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Jadi kalau kalian bersentuhan dengan teman kalian, dengan siapapun lah, pokoknya itu lawan jenis dan bukan muhrim kalian, maka kalian dihukumi mendapatkan kondisi hadas kecil ya, menempati posisi hadas kecil, berhadas kecil. Nah, ini berlaku jika melakukan kontak fisik secara langsung ya, kulit bertemu dengan kulit ya, itu jika bukan muhrim. Nah, muhrim itu apa, Pak? Muhrim itu orang yang tidak boleh dinikah. Jadi kalau kalian bersentuhan kulit dengan adik kalian, adik kandung kalian, atau adik seayah atau adik seibu saja, itu nggak apa-apa, dan itu tidak dihukumi najis. Tidak dihukumi hadas ya. Nah, contoh lagi, kalian mau sholat, kemudian habis wudhu ya, kemudian ada ibu kalian mau kemana gitu, bagi yang laki-laki ya cium tangan sama ibu, atau yang perempuan cium tangan sama bapak. Nah, itu apakah dihukumi hadas kecil, Pak? Apakah batal wudhunya? Tidak, karena ayah dan ibu adalah termasuk muhrim. Begitu juga dengan tadi kakak atau adik kandung kalian, itu juga termasuk muhrim. Kakek kalian, nenek kalian, yang ada hubungan darah. Kecuali sepupu. Nah, kalau sudah sepupu itu tidak boleh. Sepupu itu bukan muhrim. Jadi kalau kalian bersentuhan kulit, salaman dengan sepupu kalian, maka hukumnya adalah hadas kecil. Misalnya dengan anaknya om kalian, anaknya tante kalian, nah kalian bersalaman, berjabat tangan, itu bukan muhrim. Dan jika kalian punya wudhu, maka wudhunya batal. Itu dihukumi hadas kecil. Yang terakhir, menyentuh kemaluan kubul atau dubur dengan telapak tangan. Telapak tangan, entah misalnya kalian gantiin popok adik kalian, kemudian kemaluannya adik kalian tersentuh dengan telapak tangan, maka kalian dihukumi mendapatkan hadas kecil, dalam kondisi hadas kecil. Cara bersucinya dengan berwudu. Oke, kiranya itu pembelajaran singkat tentang najis dan juga hadas kecil ya. Penjelasan tentang hadas besar insya Allah akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Oke. Kalau ada pertanyaan ya, silakan sampaikan kepada saya melalui chat WA yang nomornya sudah saya share di Google Classroom dan juga di grup WhatsApp kelas 7 ya. Kiranya itu saya mohon maaf atas semua kekhilafan dan kesalahan kalau dalam menjelaskan tadi agak belepotan ya, mohon maaf. Dan juga jangan lupa buku kegiatan keagamaan tetap diisi, dikumpulkan nanti di akhir semester ganjil atau di bulan Desember. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan juga jangan lupa untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga diri di rumah baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.